Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pengaruh OCR atau bisa disebut overcurrent relay sebagai proteksi pada motor 3 fasa 200 kW. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bagas Anantasena, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Yoga Venalosa, lalu Wayulingga Saputro. Baik, di sini akan ada 4 bahasan, yaitu yang pertama adalah apa itu sistem proteksi, yang kedua yaitu motor 3 fasa, yang ketiga adalah overcurrent relay, yang keempat adalah kesimpulan dari overcurrent relay pada motor 3 fasa. Baik, untuk yang pertama yaitu apa itu sistem proteksi. Proteksi sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, dan jaringan terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Pada sistem proteksi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk melindungi seluruh sistem dan memelihara kontinuitas suplai untuk memperkecil kerusakan dan memperkecil biaya, dan menjamin keselamatan dari pengguna. Motor 3 fasa. Di sini itu ada beberapa yang akan dibahas, antara yang totalnya ada 4. Yang pertama itu apa itu motor. Yang kedua, rangkaian motor 3 fasa, macam-macam motor, dan kekurangan dan keuntungan. Oke, untuk yang pertama, apa itu motor? Motor sendiri yaitu motor yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang merupa tenaga putar. Pada motor AC, kumparan rotor listrik tidak menerima energi listrik secara langsung, tetapi secara seperti pada energi kumparan transformator. Motor listrik terdiri dari 2 bagian, yaitu yang sangat penting antara lain starter dan rotor. Starter, yaitu bagian dalam pada motor. Motor listrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa tenaga putar. Pada motor AC, kumparan rotor listrik tidak menerima energi listrik secara langsung, akan tetapi secara seperti pada energi kumparan transformator. Motor listrik terdiri dari 2 bagian yang sangat penting, yaitu starter dan rotor. Yang bagian kedua yaitu bagian rotor, bagian yang bergerak. Besar GGL ini dibanding lurus dengan kecepatan relatif antara medan putar dan penghantar rotor. Penghantar-penghantar dalam rotor yang membentuk suatu rangkaian tertutup, merupakan rangkaian melaju bagi arus rotor dan searah dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum Lenz. Arus rotor ditimbulkan karena adanya perbedaan kecepatan yang berbeda di antara flux atau medan putar rotor dengan penghantar yang diam. Rotor akan berputar dalam arah yang sama dengan arah medan putar starter. Untuk mengurangi kecepatan di atas, rotor dibebani, maka putar rotor akan turun sehingga terjadi perbedaan kecepatan putaran antara rotor dan starter. Perbedaan kecepatan putaran ini disebut slip. Yang ketiga yaitu rangkaian motor 3 fasa.
Suatu motor 3 fasa dengan hubungan delta dan start memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rotor induksi 3 fasa harus dijalankan dengan alat pengasut. Hal ini disebabkan motor induksi 3 fasa memiliki gulungan starter yang tertahan rendah. Karena tahanannya pada motor akan mengambil arus besar pada starting. Pada saat kita melakukan start motor 3 fasa start delta, maka sebuah motor akan dihubungkan start saat starting. Kemudian dengan timer pada microcontroller akan dialihkan menjadi hubungan delta sehingga didapatkan arus starting yang relatif kecil. Yang kali ini adalah macam-macam motor berdasarkan tegangan, yaitu satu pas. Motor ini hanya memiliki satu gulungan starter, beroperasi dengan pasokan daya suatu fasa, memiliki sebuah rotor, kandungan tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini, motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga, seperti kipas, mesin cuci, pengering pakaian, dan untuk penggunaan hingga 3-3 HP. Untuk jenis 3 fasa, medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fasa yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandangan tupai atau gulungan rotor. Walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai. Dan penyalaan sendiri diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini sebagai pompa, kompresor, dan backover dengan listrik dan drag gainer. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, antara lain dari kelebihan yaitu bentuknya sederhana dan memiliki konstruksi yang kuat dan hampir tidak pernah mengalami kerusakan yang berarti. Yang kedua, harga relatif murah dan dapat diandalkan. Yang ketiga, efisien, tinggi pada keadaan berputar normal, tidak memerlukan sikat hingga rugi-rugi daya yang diakibatkan dari gesekan dapat dikurangi. Perawatan pun, waktu mulai beroperasi tidak memerlukan starting tambahan khusus dan baik arus sinkron. Untuk kekurangan, pengaturan kecepatan dari motor induksi sangat mempengaruhi efisiensinya. Kecepatan motor induksi akan menurun sering dengan bertambahnya beban, tidak seperti motor DC atau motor shunt. Kopel awal mulutnya rendah dibandingkan dengan motor DC. Oke, selanjutnya yaitu tentang overcurrent relay. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu overcurrent relay, yang kedua prinsip kerja overcurrent relay, yang ketiga ini pengaplikasian atau penerapan overcurrent relay pada motor 3 fasa. Next, Sven. Overcurrent relay, relay arus lebih adalah suatu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dapat dipakai sebagai pola pengaman arus lebih. Untuk keuntungan dari overcurrent relay dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sederhana dan murah, yang kedua mudah penyetelannya, yang ketiga relay pengaman utama dan cadangan, yang terakhir untuk mengamankan gangguan hubung singkat antar fasa maupun hubung singkat satu fasa ke tanah, dan dalam beberapa hal dapat digunakan sebagai pengaman lebih atau overload. Terus selanjutnya yaitu prinsip kerja dari overcurrent relay. Prinsip kerja dari overcurrent relay ini suatu alat yang mendeteksi besaran arus yang melalui suatu jaringan dengan bantuan trafo arus. Harga atau besaran yang boleh melewatinya disebut dengan setting, dan
relay arus lebih ini bekerja tanpa waktu tunda. Apabila arus yang melewati motor listrik melebihi nilai settingnya, relay bekerja dalam waktu beberapa mil per detik. Bila arus melebihi harga operasi dari relay atau setting arus, maka relay akan bekerja yang ditandai dengan alarm yang berbunyi dan membuka PMT. Nah, untuk mengetahui jumlah arus yang ada di motor itu terdapat ada rumus. Yang pertama, perhitungan arus setting pada motor, yaitu menentukan arus nominal. Setelah itu menentukan arus setting relay overcurrent-nya. Setelah kedua rumus tersebut telah ditemukan, maka akan dihasilkan untuk pengaplikasiannya ini pada waktu pengoperasian motor listrik yang sering terjadi adalah gangguan arus lebih yang diakibatkan oleh membesarnya arus yang mengalir pada belitan motor dan melebihi arus setting yang diizinkan. Secara ideal, motor listrik 3 fasa 200 kW harus berada maksimal 80% dari arus nominalnya. Untuk menjaga agar motor tidak bekerja maksimal dan mudah terbakar, pada motor listrik 3 fase 200 kW ini masih di bawah kondisi ideal, yaitu 80%. Jadi motor ini di bawah 80% dari hasil perhitungan untuk arus nominal dikurangi arus setting per arus nominal dikali 100%. Oleh karena itu, proteksi motor terhadap arus lebih merupakan proteksi yang sangat penting. Arus lebih melebihi arus setting, maka motor akan panas. Apabila arus semakin bertambah besar, suhu kawat akan naik melebihi pada suhu kelas kawat spool sehingga akan terbakar. Next. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Setelah dilihat kegunaan OVR pada motor 3 fasa, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penyetelan overcurrent relay harus berdasarkan arus nominal 200 kW. Apabila penyetelan tidak sesuai dengan nameplate current relay, maka kerja motor tidak akan maksimal dan waktu pemutusan tidak seimbang. Yang kedua yaitu adalah bila arus setting melebihi kapasitas, maka motor akan panas dan suhu kawat akan terbakar. Yang ketiga yaitu adalah penggunaan proteksi pada motor induksi 3 fasa sangatlah penting karena dapat menghindari terjadinya kerusakan sehingga dapat mengurangi perbaikan dari motor induksi 3 fasa. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.